chapter 3. Pada chapter 3 kita bahas tentang desain user experience. Jadi bagaimana kita mendesain pengguna itu nyaman menggunakan aplikasi yang kita rancang atau kita buat. Oke, desainnya udah bagus, tapi penggunanya susah. Ikonnya kecil, susah dipencet, terus terlalu besar dan kurang menarik. Itu salah satunya adalah penggunaan desain user experience. Oke, berikut dasarnya. Oke, ini gambaran umum bagaimana kita mendesain user experience di mobile apps. Oke, jadi bagaimana sih kita penggunaan desain yang bagus, terus biar user, istilahnya pengguna itu perspektif terhadap aplikasi kita. Terus bagaimana kita menampilkan, membuat UX yang bagus, istilahnya mudah digunakan, mudah dipahami. Terus contohnya buttonnya ya itu tidak terlalu kecil, jadi experience kita itu makin susah. Terus bagaimana tampilannya user itu gampang menggunakan. Jadi istilahnya bagaimana sih kita aplikasi kita antara interaksi manusia dengan aplikasi yang kita rancang. Oke ya, pertama itu adalah navigasinya. Oke. Di dalam desain user experience itu navigasi itu perlu. Oke, jadi istilahnya memudahkan pengguna. Pengguna ini kita tahu mana sih navigasinya. Oke, contohnya seperti ini. Ini berarti tombol home, preview, next. Jangan tombol home-nya ini Anda buat modelnya lain, contohnya yang bulat-bulat atau lainnya yang susah digunakan. Terus button navigation. Oke, jadi dalam navigation itu kita tentukan. Oke, gunakan navigation atau ikonnya itu secara umum user friendly yang orang mudah dipahami. Jadi istilahnya contoh sederhana gambar rumah. Oke, gambar rumah ini, oh ini ikon ke home, ke halaman depan. Oke, jangan Anda buat ini model pesawat terbang atau lainnya, jadi orang susah, oh ini apa sih. Istilahnya untuk memudahkan itu UX-nya itu memahamin tentang perancangan kita atau memahamin aplikasi yang kita desain. Oke, ini kita bahas tentang navigation. Selanjutnya itu adalah personalization. Oke, jadi personalization itu seperti customer effort untuk usernya. Oke, bagaimana ini untuk pengelolaan identifikasinya, terus code-nya, terus supaya bagaimana sih untuk respon positif. Oke, istilahnya positive impact terhadap bisnis kita atau desain kita. Jadi istilahnya ini orang melihat secara personal terhadap aplikasi kita. Jadi oh aplikasinya bagus. Oke, bagaimana sih kita istilahnya terpersonanya. Oke, untuk personalisasinya. Oke, jadi ini istilah orang pertama sekali yang dilihat dari sistem kita. Oke, aplikasi kita. Selanjutnya gambaran tentang usability. Oke, jadi di sini ini bagaimana sih apa aja elemen yang dipakai di dalam sistem kita. Terus apa sih, jangan sampai nanti baru dipakai satu hari langsung di remove, ya langsung dikirim. Terus bagaimana screen kita untuk tampilannya, untuk desain kita. Terus screen-nya screen mata yang pakai warnanya ngejreng, norak gitu ya. Jadi gunakan aja sesuai dengan kebutuhan kita. Selanjutnya itu desain layout. Ya, jadi bagaimana kita merancang layout semenarik mungkin. Orang sudah tahu, oh ini nanti layoutnya ini mengarah ke contohnya ke pembayaran listrik, Telkom, pinjaman modal. Oke, jadi istilahnya layoutnya itu kita buat seinteraktif mungkin untuk UX-nya. Ini contoh salah satunya, ini tampilan Tokopedia.
Oke ya, ini layoutnya menarik ya dan mudah. Jadi istilahnya UX-nya itu kena. Oke. Jadi kalau buat aplikasi, bagaimana kita mendesain layout yang sebagus mungkin dan semenarik mungkin. Selanjutnya itu adalah data requirement. Oke. Jadi di sini ini contohnya kita untuk pembelian ya. Ini untuk check in, check out, terus registrasi. Contohnya untuk belanja, ternyata pesan makanan. Jadi pencariannya terdekat, promosi baru minggu ini, baru nanti langsung check innya, check outnya. Jadi desain itu adalah memudahkan, memanja user dalam penggunaannya. Oke, jadi istilahnya, oh ini datanya sudah ada. Oke. Dan seperti salah satunya itu GoFood, tampilan ini ya, contohnya ini, dia datanya itu lengkap, lokasinya ada, makanan apa dan lainnya. Oke, ini contoh penggunaan data requirement. Selanjutnya itu apa sih contoh-contoh desain yang menarik? Oke, jadi istilahnya untuk bisnis kita. Oke. Salah satunya ini Gojek ya. Gojek kita tahu salah satu aplikasi anak bangsa yang mendunia dan sangat bagus ya, karena desainnya UX-nya itu sangat mengena. Oke, ini contohnya ya. Oh ini kurang menarik. Ini oke. Oke, ini Gojek salah satunya desainnya. Terus Tokopedia, ya, ini desainnya bagus kalau dari saya, dan masih banyak lagi aplikasi-aplikasi lainnya yang buatan Indonesia yang sangat bagus yang tidak bisa saya istilahnya tampilkan satu persatu. Oke, Facebook ya, ini salah satu mungkin sebagian kita menghabiskan waktu di depan sini. Ini salah satunya desainnya itu sederhana, tapi dia UI UX-nya itu sangat experience dan sangat menarik ya. Oke. Terus Apple ya, jadi Apple itu salah satunya. Kenapa sih aplikasi ini padahal mahal? Karena yang dia jual itu adalah model UI UX-nya, yang sangat menarik ya. Dibanding lainnya, dibanding Nokia dulu. Terus kenapa Nokia bisa tenggelam? Dia tidak bisa mengikuti peradaban ya, karena kalah dari Android yang desainnya UI UX-nya itu aplikasinya semakin lama semakin menarik dan sangat digunakan, apalagi sekarang kita ada Android X itu yang sangat disupport sama Google. Oke, ada lagi Evernote ya, ini salah satunya yang favorit saya juga. Ini dari tampilannya sederhana tapi dia menarik, dia experience-nya. Terus sangat informatif ya menurut model tampilannya. Oke, terus ada juga contohnya untuk voice interaction. Oke, bagaimana sih kita menggunakan atau mendesain sebuah voice assistant seperti Siri? Oke ya, bagaimana itu kita untuk mengontrol voice controlnya? Oke. Atau kita desain virtual akun ya, seperti Amazon, Samsung dan lainnya. Terus ini contohnya. Oke, jadi dalam desain UI UX-nya itu kombinasikan antara satu layout dengan layout yang lain itu masih dalam satu interaksi ya, masih dalam satu tampilan. Jadi kalau warnanya seperti ini, nanti untuk layout saat kedua, ketiga ini usahakan desainnya itu tidak lari dari layout pertamanya, istilahnya konsisten. Jangan satu ini nanti layout kedua pink, ketiga hitam, itu tidak boleh. Terus untuk tampilannya juga harus istilahnya selaras. Ini contoh UX ya, untuk penggunaannya, memudahkan penggunaannya, penempatan ikonnya dan lainnya. Itu salah satu menentukan keberhasilan kesuksesan aplikasi kita. Terus ini contoh lagi ya, desain UX untuk Upwork.
karena makin lama itu semuanya itu dunia di dalam genggaman tangan. Oke, karena semuanya itu di desain mobil ya. Terus ada lagi contoh ini ya, di dalam desain UX itu perlu juga kita menambahkan sebuah animasi. Oke, contohnya salah satunya ini untuk tampilannya. Ini selanjutnya, ini penggunaan list view ya, data grid-nya yang sangat menarik untuk UX-nya menurut saya, dan sangat animasi perfect ya. Ini salah satu bisa Anda gunakan untuk referensinya. Terus di Android itu sudah kita mendukung tentang artificial untuk virtual reality dan augmented reality. Ini contohnya ya. Jadi yang salah satunya itu IKEA itu yang sudah menggunakan tentang AR ya, augmented reality. Bagaimana sih seolah-olah itu kita dengan melihat gambar seperti ini, seolah warnanya ini cocok tampilannya, produknya ini tidak sesuai. Ini contoh seperti ini. Salah satu yang sudah menggunakan AR itu adalah IKEA, produk IKEA. Siapa tahu nanti Anda juga bisa membuat yang lebih bagus. Terus untuk penggunaan UX-nya itu seperti button-nya ya, button navigation-nya, terus dibuat semenarik mungkin tampilannya, untuk hasil desainnya. Ini contohnya. Oke, berikut ini untuk konten desain ya. Di dalam UX itu beberapa sih penggunaan konten desain. Salah satunya itu adalah untuk penggunaan kemudahan dari si user. Oke. Terus dalam prioritasnya dalam mendesain itu seperti nama, teks, slogan, dan lainnya itu kita juga harus menentukan secara detail sampai ke font ya dalam menentukan. Salah satunya itu adalah kita untuk istilahnya membuat user itu betah penggunaan di aplikasi kita. Salah satunya lagi itu seperti di Android itu UX-nya itu ada juga chatbot ya. Chatbot itu artinya dia messenger yang bisa menjawab secara otomatis. Ini salah satunya itu adalah ini penggunaan UX-nya, ini untuk interaktif. Jadi di sini UX-nya itu aplikasi itu yang menjawab dari pertanyaan dari si user. Ini salah satu untuk improvisasi UX. Oke, ini beberapa pertanyaan ya yang didesain seperti what is desain? Apa sih kebutuhan apa di dalam desain? Terus bagaimana kita membuat pengguna user secara interaktif terhadap aplikasi kita. Berikut sederhananya. Jadi salah satunya ini adalah supaya untuk memunculkan ide Anda, ide untuk mendesain UI UX-nya itu semenarik mungkin dan seindah mungkin sehingga orang lihat pertama langsung bagus. Oke, selamat mencoba belajar. Happy programming and thank you for watching.